You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions. They blocking your vision, but no, you can't listen. That shit is all fiction cause you hold the power. Halo guys, jadi hari ini kita sudah lama tidak posting tentang motor lagi. Jadi hari ini saya mau bagi tips sederhana buat teman-teman. Jadi kebetulan saya lagi panasin motor. Jadi kita panasin motor itu sebentar saja, paling 5 menit atau berapa menit. Tapi biasanya saya cukup 2 menit aja panasin motornya. Jadi dua motor ini tiap pagi saya panasin biar pas dipakai mungkin siang atau jam berapa malam kita nggak perlu panasin lagi. Bensinnya masih banyak, kilometer 21.669. Ini 5.022 kilometer. Jadi tips sederhana hari ini saya mau bagikan, yaitu bagaimana kita tahu bahwa kondisi mesin kita itu masih sehat dan performa masih bagus. Kalau didengar dari bunyinya sih masih bagus semua, tapi kita cek aja, namanya kita jaga-jaga kan. Siapa tahu saja motor kita malah kita nggak tahu, bilang dia nggak baik-baik saja kan. Makanya kita cek. Jadi cara ceknya itu sangat mudah sekali, dari knalpotnya aja. Nanti kita setelah mesin kita matikan. Motor masih bersih sekali, soalnya di tempat saya sudah berapa hari tidak hujan. Ini Jupiter set 1 saya dari 2016. Masih mengkilap, nggak ada lecet. Wah, tapi ini kok ada ini lecet. Saya baru lihat yang ini nih. Nggak ada kok, aman. Ini juga 15. Kita biarkan dia bersirkulasi, soalnya ini agak sudah lama tidak dipanasin. Ini juga lampunya sudah agak hitam di bagian atas. Sepertinya ini penyebab kalau malam dia agak kurang terang lagi. Nah ini, jadi pada saat lampunya menyala, itu yang hitamnya itu menghalangi untuk memantulkan cahaya ke atas. Makanya dia agak kurang terang bagaimana begitu. Jadi saya memang suka warna biru, saya sengaja ambil warna biru sambil tunggu keduanya ini selesai dipanasin. Jadi untuk lampu senja saya pakai punya LED. Nah ini, jadi teman-teman yang tanya perlu ganti DC nggak untuk pasang ini? Jadi nggak perlu, soalnya ini sudah DC yang bagian sini. Jadi apa bedanya AC dan DC itu? Mesin yang menyala saat lampu yang menyala saat mesin menyala, dan lampu yang menyala pada saat mesin tidak menyala. Saya sudah jelaskan di sebelumnya. Seperti contohnya R15 ini kan lampunya sudah sudah DC. Kita matikan aja ya. Nah ini contohnya, dia masih menyala pada saat mesin sudah mati. Nah ini biasanya tanda-tanda DC. Kita nyalain saklarnya. Nah
ini saklar lampu saya pasang di sini. Lihat, ini lampu yang menyala saat mesin mati, tapi ini nggak menyala. Nah, ini artinya lampu ini pakai DC, AC. Nah, menyala pada saat mesin menyala, berarti ini lampu AC. Saya lupa. Nah, pada saat mesin dimatikan, ini langsung mati juga, berarti ini lampu AC. Ya, jadi mari kita kembali ke tema tadi. Jadi bagaimana kita tahu kondisi mesin kita masih bagus? Jadi dari knalpotnya aja. Nah, ini nggak terlalu panas. Jadi kita cukup masukin tisu atau apa ke dalam sini. Nah, kita colek ke bawah, kita colek saja. Nah, kita lihat ini namanya karbon dioksida. Jadi karbon dioksidnya ini adalah penghasilan dari percampuran antara bahan bakar dan bensin, dan ada juga oli sedikit. Jadi kenapa dia bisa hitam? Karena asap knalpotnya. Jadi tanda-tanda kalau mesin kita sudah mulai aus, ring pistonnya atau ring olinya, jadi bisa kita lihat dari lubang knalpot ini. Kita cukup beginiin aja ya. Nah, ini karbon dioksidanya masih tipis, masih di batas normal. Jadi kalau teman-teman menemukan di sini sangat tebal di bagian sini, jadi ada kemungkinan teman-teman itu sering lupa ganti oli, atau mungkin olinya terlalu encer, jadi salah ganti oli, salah naruh oli kalau gitu. Jadi biasanya kalau teman-teman sudah temukan di sini sudah basah, ada kemungkinan ring olinya sudah rusak dan piston sudah baret. Jadi cukup dari sini saja. Ini sudah masih sehat sekali. Karbon dioksidnya masih tipis. Jadi karbon dioksida yang saya maksud itu ketika ada oli yang terbakar di ruang bakar, maka karbon dioksida yang dihasilkan atau karbon ini yang hitam-hitam ini, yang kayak arang ini. Nah, ini pasti akan sangat tebal sekali. Nah, itu tanda-tandanya. Jadi kita bisa mengetahui kesehatan motor kita dari lubang knalpot sini. Nah, bagaimana dengan R15? Coba kita tes dulu. Kita tes R15. Nah, ini masih di batas normal karbon dioksidanya. Nah, ini masih tipis kan? Ini masih sangat tipis sekali. Ini masih sangat normal. Nah, kita lihat juga dalam tidak ada oli, cuma yang hitam aja. Nah, ini masih di batas normal. Kecuali teman-teman menemukan bahwa saringan olinya itu bukan saringan oli, maksudnya knalpotnya itu di sini sudah penuh oli, tebal sekali, karbon dioksida tebal sekali. Nah, itu kalian harus segera mengganti oli secepatnya, sering-sering ganti oli, karena itu bisa berakibat fatal sama mesinnya. Karena kalau sudah terlambat, waduh, kalian harus turun mesin belah mesin untuk mengganti part-part yang sudah rusak karena akibat kalian telat ganti oli. Oke, itu tips yang sangat penting sekali buat teman-teman, dan ini simple, mungkin tidak dijelaskan di YouTube lain. Kalau misal sudah dijelaskan di YouTube lain ya bagus, kalian bisa praktekin. Tapi kalau di YouTube saya kalian bisa tahu, namanya pelajaran kan, namanya pelajaran dari saya. Jadi itu tips buat teman-teman yang mungkin belum tahu. Oke, semoga tipsnya sangat berguna, dan jangan lupa subscribe.